Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sabarman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Allah. Karena itu, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Rasul Petrus memberi nasihat dengan kata karena itu. Pasti ini menunjuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, karena kamu telah diselamatkan, lalu memberi nasihat. Sebenarnya kalimat utama dari ayat 1 sampai 3 ini adalah jadilah seperti bayi. Bukan seperti itu mestinya. Sebetulnya kalau terjemahan saya itu adalah sebenarnya seperti ini. Jadilah, bukan jadilah, rindulah susu yang murni seperti bayi yang baru-baru ini lahir. Seperti itu terjemahan literalnya ya. Jadi Rasul Petrus menasihati pembacanya sesudah lahir baru untuk rindu air susu murni atau firman Allah yang murni. Tetapi sebelum itu dinasihatinya adalah ini: buanglah segala kejahatan. Buang dulu segala kejahatan, lalu rindu firman. Kejahatan yang dilihat oleh pembaca pada waktu itu adalah macam-macam. Kebrutalan tentara Roma, kekejaman tentara Roma, dan segala macam kejahatan yang di sana. Jangan seperti itu, kata Rasul Petrus. Juga segala tipu muslihat. Banyak cara menipu orang, apalagi zaman sekarang. Macam-macam menipu itu banyak sekali. Jangan itu, buanglah itu katanya. Buanglah, singkirkan itu, lepaskan itu. Put aside, kata ini, kesampingkan hal-hal seperti itu. Segala macam kemunafikan. Munafik sebetulnya ini seperti memakai topeng. Jangan hidup memakai topeng, lain di hati, lain di luar. Lain apa yang dikatakan dengan apa yang dipikirkan. Tindakannya lain dengan apa yang di dalam. Bukan seperti itu. Rasul Petrus menasihati kesampingkan kemunafikan itu. Juga kedengkian. Kedengkian melanda, bukan saja ibu-ibu ya yang suka iri hati dengan tetangganya. Bapak-bapak juga bisa ketularan dengki ini, iri ini. Kemudian juga buanglah fitnah, gosip ini ya, memfitnah, hoax kalau sekarang ya, mengatakan orang lain dijelek-jelekan, tidak sesuai dengan faktanya. Nah itu supaya dihilangkan dulu. Buanglah itu, kemudian baru merindukan firman Allah yang murni. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dinasihati supaya merenungkan, menginginkan firman Allah yang murni. Jadi firman Allah ya, kalau yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah firman Allah dengan penjelasannya. Ingat, firman Allah yang murni, penjelasannya dipertimbangkan.
Kalau firman Allah tidak perlu dipertimbangkan, ditaati, tapi penjelasannya dipertimbangkan. Nah, rindulah firman Allah yang murni, sama seperti bayi yang baru-baru ini lahir. Demikianlah brevos ya, bahasa Yunaninya itu bayi yang baru-baru ini lahir. Bayi yang lahir itu otomatis ingin susu ibunya. Nah, pada zaman saya ini kalau bayi lahir itu matanya belum seperti sekarang ya, kelihatan itu masih merem, masih belum terbuka seperti itu. Tapi dia otomatis bisa cari puting ibunya ya, mungkin karena bau ya, karena baunya itu sehingga ini otomatis. Jadi bayi yang lahir itu otomatis ingin susu. Nah, Rasul Paulus menasihatkan, karena kamu sudah diselamatkan, karena kamu telah dilahirkan kembali, buanglah segala kejahatan, kemudian otomatislah ingin rindu firman. Orang yang lahir baru diminta seperti yang bayi lahir, otomatis rindu firman. Saudara, rindu firman itu diharapkan otomatis. Setiap bangun pagi mungkin otomatislah ingin firman dulu. Setiap hari Minggu otomatis inginlah firman Allah dengan mengikuti kebaktian dan selanjutnya. Otomatislah rindu firman Allah. Kemudian di situ dijelaskan supaya tujuan rindu firman Allah itu adalah supaya kamu bertumbuh. Milk, susu ini, bayi ini makanan bayi ya, susu itu minuman bayi, makanan bayi. Jadi kita diumpamakan seperti bayi mau makan susu, minum susu yang ringan-ringan seperti itu. Tapi maksudnya jelas supaya kita makan yang bergizi, yaitu firman Allah itu. Kalau kita merenungkan, menerapkan firman Allah, makin lama makin bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Jadi bertumbuh menjadi dewasa. Jadi orang Kristen 1 tahun kalau dengar khotbah yang menasihati keras, menegur keras, marah. 2 tahun masih marah, 3 tahun masih marah, 10 tahun jadi orang Kristen dengar khotbah yang keras masih marah. Nah, itu namanya tidak bertumbuh. Ya, tidak bertumbuh. Nah, kalau saudara dan saya merindukan firman Allah, itu tujuannya supaya bertumbuh dan dikatakan di sana beroleh keselamatan. Loh, gimana ini? Kan kita sudah selamat, bagaimana kalau menerapkan firman Tuhan beroleh keselamatan? Nah, memang ada keselamatan masa lalu, yaitu pada saat kita percaya selamat. Keselamatan sekarang, pada waktu kita hidup di bumi ini, ada macam-macam godaan kepada kita untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Allah. Tetapi kalau kita rindu firman Allah, menerapkan firman Allah, maka kita beroleh keselamatan. Selamat dari godaan, selamat dari impian, apa itu godaan-godaan dunia ini, keinginan nafsu itu. Kita selamat kalau kita merindu menerapkan firman Allah. Tetapi juga keselamatan yang akan datang yang sudah pasti itu. Pasti keselamatan yang di sana, selain kita selamat beroleh hidup kekal yang nyata nanti, kita juga beroleh anugerah, yaitu pahala. Pada saat saudara merindukan firman Allah, menerapkan firman Allah, ada pahala yang di sana itu. Tapi mungkin lebih cocok ini adalah keselamatan sehari-hari pada waktu orang anak Tuhan, orang percaya, maksud saya anak Tuhan, menerapkan firman Tuhan. Anak Tuhan itu akan lepas, selamat dari godaan, dari bujuan-bujuan dunia ini yang saudara alami dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara.
hari demi hari. Lalu kemudian juga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, kata jika dalam bahasa Yunani ini ada yang artinya sebetulnya jikanya orang Yunani itu jika sebab. Kalau kalimat utamanya adalah kalimat pernyataan, dan di sini kalimat pernyataan yang perintah. Jadi di sini terjemahan yang tepat adalah sebab kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, oleh sebab saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, telah lahir kembali dan telah diberi anugerah macam-macam kehidupan, kekuatan, itu sebabnya kamu rindulah firman Allah. Saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, bukan? Berapa lama saudara menjadi orang percaya? Banyaknya kebaikan Tuhan yang saudara alami itu luar biasa. Oleh sebab itu, rindulah firman Allah seperti bayi yang baru-baru ini lahir. Otomatislah rindu firman Allah. Tuhan Yesus, terima kasih nasihat-Mu pada pagi hari ini, supaya kami rindu firman-Mu, otomatis merindukan menaati firman. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, supaya hari ini kami menerapkan firman-Mu, punya kerinduan untuk melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, bertindak sesuatu, memikirkan sesuatu yang cocok dengan firman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan bersama firman-Nya menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.